sebagai keluarga baru tentu kita mendapatkan kehadiran seorang anak. Dan setelah lama ditunggu 2-3 tahun kok belum hadir, tentu saya tuh benar-benar saya lihat saya sama istri saya maju di depan bawa anak. Puji Tuhan, kami bersyukur program kami berhasil dan kami mempunyai Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara podcast tetangga tentang keluarga. Saat ini sudah hadir bersama kita yang terkasih keluarga dari Koboni. Kita mau kenalan dulu, dipersilahkan kepada Koboni dan istri untuk menyapa setiap sahabat-sahabat penonton dari podcast tetangga ini dan memperkenalkan diri. Silahkan. Saya Boni. Saya semangat di Kebonton, sudah mungkin sejak kaum muda saya di sini. Perkenalkan, nama saya Yuan. Saya juga berjemaat di gereja ini sudah lama, dari sekolah minggu dan sampai sekarang masih bergereja di tempat ini. Iya, oke, karena konten podcast kita ini tentang keluarga, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Koboni dan Yuan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Kita mau mulai dari cerita awal dari Koboni, bagaimana cerita bahwa Koboni dulu sempat mungkin mengalami banyak hal sebelum menikah sehingga kenal dengan Tuhan. Boleh diceritakan kok ketika perjalanannya mengenal Tuhan, apa dari sejak kecil Koboni sudah mengenal Tuhan atau bagaimana perjalanan kenal dengan Tuhan Yesus? Kalau saya sejak kecil itu sudah Kristen juga. Cuman saya dari keluarga broken home, jadi saya mengalami hal yang pahit dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami banyak hal yang dirasakan anak-anak broken home gitulah. Jadi saya mengalami juga masa-masa kekelaman, masa-masa in the darkness gitulah. Saya mengalami kenakalan-kenakalan yang gitu. Nah, pada akhirnya gini, waktu saya mengenal Tuhan benar-benar secara pribadi itu waktu di kos. Jadi waktu di kos itu saya itu merenung. Saya tuh kalau gini terus mau jadi apa gitu. Terus katakanlah kalau kalau mau meninggal tuh saya kemana gitu. Nah, pada akhirnya saya di kamar kos sendiri tuh saya bertekad saat itu untuk saya merubah hidup saya, dan saya mau benar-benar mengikut Tuhan. Dan puji Tuhan saat itu saya diajak teman untuk saya bergabung di gereja Kebonton. Waktu itu saya ikut umum dulu, terus lambat laun diajak sama teman untuk ikut ke kaum muda. Dan puji Tuhan di kaum muda itu saya digembleng, akhirnya saya dapat boleh melayani di kaum muda juga. Akhirnya juga banyaklah yang saya alami, terutama gini, saya mengalami banyak mengalami Tuhan ya, sebab saya merasakan waktu saya dalam kekelaman saya waktu di dalam Tuhan itu saya merasakan beda sekali. Saya merasakan mujizat-mujizat yang saya alami. Saya merasakan penyertaan Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan saya. Terutama boleh saya saksikan sedikit, waktu saya kuliah itu saya ngejar IP saya itu parah sekali itu waktu itu, Nasakom itu saya ngejar untuk IP tinggi kan berat ya, tapi mujizat Tuhan itu saya dapat ngejar, akhirnya saya dapat lulus gitu. Jadi sewaktu itu Koboni merasakan sungguh ada perbedaan antara sebelum kenal sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus dan sesudah kenal dengan Tuhan Yesus. Betul, ya, di masa mudanya. Lalu waktu itu bagaimana pertemuan dan perjumpaannya
dengan sang istri. Iya, kalau boleh diceritakan kok. Ya gini ya, saya dulu waktu saya pelayanan di gereja ini di Kaum Muda ya. Kaum Muda saya pelayanan, terus saya ya bersyukur saya ditemukan sama istri saya di pelayanan Kaum Muda dan akhirnya kami menikah gitu. Dan saya tahu semua itu rencana Tuhan. Jadi setelah saya mengalami pertobatan ya, apapun yang saya alami, apapun yang saya pergumulkan, baik suka duka, saya tahu Tuhan itu bagian dari rencana Tuhan. Itu. Jadi merasakan sungguh indahnya mengikut Tuhan Yesus seperti apa ya kok setelah ikut dengan Tuhan, rasanya kehidupannya menjadi lebih tertata, lebih gak merasakan in the darkness lagi gitu ya kok ya. Oke, kalau kemudian bagaimana ketika setelah menikah mengarungi bahtera rumah tangga, pasti kan banyak struggle juga, pasti banyak pergumulan juga dalam hal-hal berumah tangga. Boleh diceritakan pergumulan apa yang paling dirasakan dan paling menjadi kesaksian seumur hidup mungkin dalam mengarungi rumah tangga? Mungkin dari Ko Boni atau Yohan. Ya, saya bersyukur untuk setiap perbuatan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dipertemukan dalam pernikahan kudus itu tahun 2004, dan selama kami menjalani rumah tangga sebagai pasangan baru, kami kan menjalani hari-hari seperti biasa dan menata masa depan kami. Dan setelah beberapa lama, 2 atau 3 tahun kan sebagai keluarga baru, tentu kita mendambakan kehadiran seorang anak. Dan setelah lama ditunggu 2-3 tahun kok belum hadir, tentu dalam pikiran kami juga berusaha untuk mendatangi dokter untuk periksa, tapi dari hasil periksa itu kok ya belum dapat sampai kami akhirnya 5-7 tahun kemudian kami berusaha dan sampai pada satu dokter kami diharuskan untuk menjalankan operasi. Disarankan untuk HSG dulu dan dinyatakan tersumbat, dan setelah untuk menjalani operasi itu waktu laparoskopi dinyatakan bahwa saluran tuba saya memang tersumbat dan ada infeksi, dan pada waktu laparoskopi itu saluran tuba saya harus dipotong kedua-duanya. Dan dari hasil operasi itu tentu saja membuat kami agak syok juga, sedih, karena untuk mendapatkan seorang anak kami harus menjalani program bayi tabung, dan itu sungguh membuat kami sedih. Dan juga pada waktu itu kami kan masih bekerja, masih belum settle, maksudnya belum mapan gitu ya kan. Dari hasil operasi itu tentu saja kami membuat kami menjadi susah, dan tapi kami tetap berharap pada Tuhan. Tuhan, kalau ini bagian dari rencanamu, kami boleh menjalani operasi ini, Tuhan tolong kami. Dan untuk mendapatkan seorang anak tentu harus menjalani program bayi tabung. Tentu saja itu membuat kami berpikir dana dari mana. Bayi tabung pasti mahal sekali. Saya mau coba satu. Dan memang kamu mau ngasih anak, dan kamu mengasih biaya saya untuk bayi tabung, ya kok tidak jadi? Dan tidak jadi, tidak usah sekalian. Itu benar-benar secara iman saya benar-benar lemah saat itu. Saya benar-benar terima sama Tuhan. Nah, pada akhirnya kita didoain juga sama orang tua kami dan sama pendeta, sama Kohyu juga.
Nah, akhirnya saya agak tenang. Nah, waktu itu saya bilang sama waktu itu saya setiap ketemu teman untuk mendoakan, saya mesti saya nangis, benar-benar nggak kuat. Saya benar-benar ngalami suatu titik terendah. Titik terendah gini loh. Maksudnya Tuhan ada, Tuhan sedang memberikan jalan keluar, tapi kok nggak jadi. Itu yang jadi pertanyaan saya itu. Nah, akhirnya kami didoakan beberapa pendeta, dan waktu itu saya diajak teman untuk yuk ketemu sama pendeta, yuk kamu didoain. Didoain, oh enggak, cuma ngomong tok. Akhirnya kita ngomong, kita berlima ngomong. Akhirnya sama teman-teman sepelayanan juga ngomong. Ya cuma waktu itu sama pendeta tersebut tuh saya enggak cerita sih masalah beban saya, saya enggak ngomong. Cuman akhirnya waktu itu ngomong biasa, cuma dia ngomong sama kami, dan yang penting dalam kekristenan ini adalah melekat akan Tuhan. Tapi saya tanya sama pendeta tersebut, kok dia saya tahu loh. Misalnya karena kok saya tahu setiap pergumulan orang, misalnya dia bilang sama Tuhan. Nah, waktu itu saya tanya, kok bisa gitu? Ya jadi kami berlima itu cuma ngomong tentang hal umum lah, tentang bagaimana mengikut Tuhan yang benar. Dan dia bilang harus melekat akan Tuhan. Nah, waktu pulang kami berlima diajak doa. Waktu doa itu dia doakan satu persatu tuh persis plek. Saya tahu teman saya ada pergumulan itu, dia tahu. Saya juga bingung juga. Akhirnya waktu pendeta bilang, kamu tahun ini akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, terus apa yang kamu rindukan, dan kamu harus menyelesaikan kepahitanmu dengan papimu. Memang waktu itu kan tadi kan saya katakan bahwa saya dari keluarga broken home kan. Ya itu biasa, bukan biasa ya, itu seringkali terjadi antara hubungan sama orang tua sama papi itu ada dendam gitulah. Apa kok jadi gini? Apa kok keluarga aku jadi ya pisah-pisah gitu. Kami tidak terima. Akhirnya saya pulang bilang sama istri waktu itu, tahun ini Tuhan pasti ngasih. Akhirnya itu. Nah, waktu itu saya didoain lagi sama satu pendeta lagi. Saya altar call, saya maju depan, saya sama istri maju depan didoain, dan dia bilang lagi, kamu ada masalah sama papimu, selesai no. Bahkan sampai 2 hamba Tuhan yang meng-highlight harus menyelesaikan masalah dengan orang tua dulu gitu ya. Betul. Terus nah, saat itu saya begini, oke lah, kalau memang sama papi saya harus diselesaikan, saya nemui papi saya itu. Saya ajak ketemuan berdua, kita doa dan juga akhirnya kita melakukan pelepasan berdua, dan akhirnya selesai sama papi saya. Waktu selesai sama papi saya itu kan kita kayak nunggu kan, kita kan nunggu, kita dijanjikan akan mendapatkan pada tahun ini, tapi waktu itu akhir tahun kok tidak ada apa-apa ya. Akhirnya ya udah kami jalan lagi. Terus waktu itu saya sama istri, saya tanya sama istri, enaknya gimana? Waktu itu saya bilang kalau istri saya bilang kita harus, setiap tutup tahun datang kebaktian tutup tahun. Tutup tahun, dan tutup tahun pertama kita datang ya tidak ada apa-apa. Terus tutup tahun kedua saya itu doa minta anak, minta macam-macam, minta anak terutama. Pak Yu bilang kan, apa yang kamu inginkan tahun depan, apa yang minta pada Tuhan kan itu. Akhirnya saya minta anak gini-gini, tapi waktu itu saya lihat
aneh itu. Saya lihat, saya merem itu kok saya lihat ada map IMB itu. Boleh dikatakan saya itu kerja pemborong, kontraktor bangunan. Gitu. Jadi saya bikin rumah dan mesti kan bikin IMB juga. Nah itu saya aneh, saya berdoa lagi kok ketok lagi IMB. Itu maksudnya apa gitu. Tapi akhirnya pikir mungkin aku enggak konsen mungkin ya. Akhirnya kan pulang ya udahlah, mungkin enggak dapat apa-apa lah. Nah akhirnya kami jalani lagi toh. Ternyata waktu bulan April ketahuan kalau IMB saya itu ditipu orang gitu. Jadi enggak dikerjain gitu. Akhirnya saya sampai ngurus sampai selesai bulan Agustus mungkin, sampai lama tuh. Terus saya bilang sama mami saya, misalnya gue waktu itu tahun ini ketok map IMB. Nah, mami saya bilang kalau berarti kamu itu dapat rema dari Tuhan. Nah itu kamu harus peka. Kamu doa terus. Akhirnya singkat ceritanya tahun berikutnya saya datang lagi. Nah waktu datang itu saya benar-benar ya kayak biasa ya, kita Bapak Ayu bilang bersyukur tetapnya. Akhirnya kita panjatkan doa. Waktu panjatkan doa saya itu kan ya merem gitu kan. Saya tuh benar-benar saya lihat saya sama istri saya maju di depan bawa anak. Jadi saya saat itu kok aneh. Terus saya melek itu. Saya mata saya buka. Kayak saya tahu, saya lihat saya sendiri itu di depan sama istri saya bawa anak. Kalau di Kepuntan di gereja kita kan ada setiap tahun kan ada apa? Kesaksian gitu ya. Nah, setelah itu saya sadar, berarti saya dapat tahun depan dapat anak itu saat itu. Itu saat itu saya nangis tuh. Saya nangis enggak berhenti tuh waktu itu. Berarti saya bersyukur banget saat itu. Berarti Tuhan ini ngasih rema saat ini bahwa saya akan punya anak tahun depan. Akhirnya waktu itu saya pulang sama istri saya cerita, ya kami berdoa di rumah berdoa. Akhirnya ya kami imani bahwa tahun depan kami punya anak. Nah pada akhirnya saya sama istri bayi tabung, rencana bayi tabung gitu. Nah itu waktu itu sebelum 2 minggu sebelum bayi tabung itu saya sama tidur gitulah, tidur malam itu saya dapat penglihatan, jadi waktu itu saya kalau ngimpi tapi saya sadar gitu. Jadi saya lihat saya bawa gendong anak gini, kok saya lihat anaknya kok lucu gitu. Terus sama di sini saya itu hangat gitu loh, kayak gendong anak, benar-benar gendong anak itu. Sungguhan gitu. Sungguhan kayak boneka kan enggak aneh. Itu hangat gitu loh. Dia naik sopo kayak bingung ya. Terus saya lihat sendiri muter-muter di ruangan itu. Ya di situ ada orang tua saya, ada adik saya, kakak saya, semua komplit lah ada. Pada lihat saya semua gitu loh. Ini apa? Saya bingung tuh. Nah waktu itu setelah lama ada suara nanya sama saya, Bon itu anak siapa? Terus itu saya dengar dan saya jawab. Jadi saya dengar saya jawab, bukan ini. Oh ini anak saya hasil dari program kemarin di Surabaya. Nah, itu. Waktu saya dengar itu, waktu saya ngomong itu, saya itu sadar saya itu nangis betul. Saya benar-benar nangis sampai segugukan dia, sampai dari saya jalan itu sampai nangis, tak peluk anak tak peluk. Akhirnya saya bangun. Waktu saya bangun itu badannya itu basah semua. Basah bukan basah keringat tapi basah air mata tuh. Basah air mata. Terus akhirnya bangun toh. Istri saya buka saya. Ditanya ada apa toh. Saya tuh enggak bisa jawab. Kira-kira mungkin 15 menit cuman
gitu. Jadi kayak nggak omongan nggak jelas itu. Akhirnya waktu itu kami berdua tak terangkan sama istri saya, ya kita imani bahwa Tuhan pasti ngasih. Tuhan kita ngasih. Kita sudah dapat penglihatan pertama, terus kedua, bahwa Tuhan masih ngasih. Terus kami berdoa jam 3 pagi itu doa yes, nangis sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan memberikan rima bagi kami. Pada akhirnya kami tidur lagi, dan waktu itu lagi itu saya dapat mimpi lagi, di mana kami itu pulang dari kerja itu pulang ke rumah, masuk rumah, saya lihat ada anak kecil naik. Saya bingung, itu anak siapa ini? Terus anak itu putih gitu, kayak cewek pikir. Terus anak itu bilang papa, mama gitu. Oh, manggil Koboni sama Ci Iwan waktu itu? Iya, manggil. Waktu itu saya ambil anak itu, saya peluk. Saya menangis tuh, saya nangis. Saya bersyukur, baik Tuhan itu kasih penglihatan 3 kali. Saya bersyukur banget. Saya yakin Tuhan pasti apa yang Tuhan perlihatkan terjadi. Akhirnya sebelum kami berangkat ke Surabaya, saya nemuin Pak Wahyu, dan saya bilang sama Wahyu, saya cerita waktu itu seguguan, saya bilang sama saya kalau Tuhan di Alkitab kan dikatakan bahwa ada pernyataan sekali saja jadi, pasti terjadi. Kamu sudah 3 kali, pasti terjadi. Terus kamu janji waktu kamu kan dapat pernyataan kalau kamu bersaksi di gereja, berarti kalau kamu nanti sudah jadi, kamu nanti kesaksian tutup tahun. Ya, saya bilang oke Pak Yu, saya akan lakukan. Akhirnya kami berangkat, dan puji Tuhan kami bersyukur program kami berhasil, dan kami mempunyai anak. Dari hasil bayi tabung yang berikutnya itu yang di Surabaya. Oke, kalau boleh. Ya. Saya boleh tambahkan, Hana, dari 2004 itu kami menikah, kemudian 2009 kami menjalani operasi, 2011 kami menjalani bayi tabung dan gagal. Itu merupakan saat yang tersulit untuk keluarga kami, dan saat itu kami sudah pasrah, bahkan pada tahap putus asa dan kecewa. Sudah untuk memiliki anak itu sudah tidak tahu Tuhan, seperti tidak mungkin lagi, sudah mungkin putus seperti asa, mulai putus asa, sudah pupus harapan kami itu. Dan pada saat itu kami berusaha menguatkan hati kami berusaha bangkit. Tuhan, kami tidak tahu masa depan kami nanti dengan anak atau tanpa anak. Tapi saat ini berat buat saya tahun 2011 itu. Dan saat itu saya hanya mohon pada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberikan saya kesempatan lagi, tolong berikan pada waktumu yang benar-benar terbaik. Dan saya tahu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Dan tahun 2011 itu kami sudah lost, sampai kemudian kami sudah tidak memikirkan untuk memiliki anak. Dan pada saat itu ada beberapa lagi orang yang datang pada kami, mengingatkan kami kembali, ayo mulai, kalau mau mulai sekarang, kamu berpacu dengan waktu. Dan saat itu kami juga mulai diingatkan, ya kami mulai berpikir lagi untuk memulai itu, ikut mulai lagi atau enggak ya, itu pergumulan. Dan juga untuk mulai lagi kan butuh dana yang banyak. Dan saat itu kami juga berdoa, Tuhan tolong kami untuk kami boleh
Jika kami boleh diberi kesempatan, Tuhan tolong kami untuk berikan waktu yang tepat. Kami memerlukan kesehatan yang prima dan juga setiap dana yang kami butuhkan Tuhan tolong cukupkan. Dan itu benar dikabulkan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami dengan caranya yang ajaib. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya. Oke, kalau boleh saya ambil beberapa kesimpulan dari cerita Kak Boni tadi. Memang menunggu itu bukan sesuatu yang enak dan pasti ada perasaan kecewa dan perasaan yang kayak sepertinya sudah dijanjikan tapi kenapa masih belum dapat. Tapi ada satu hal yang dari kita belajar dari kesaksian dari Kak Boni tadi, bahwa ketika kita punya permasalahan, akar kepahitan, ketika itu dibereskan dan ketika kita bisa melekat erat sama Tuhan, melekat erat dan kita mau untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu janji Tuhan yang akan digenapi ya Koh ya. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan yang sudah Tuhan janjikan. Dan menunggu waktunya Tuhan itu tuh memang tidak gampang dan tidak bahkan mungkin prosesnya tidak enak. Banyak hal yang terjadi, bahkan sampai 11 tahun pernikahan dialami berdua, diarungi bersama. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ketika kita percaya bahwa ada janji Tuhan yang kita pegang, iman kita tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang kita mau, pasti kita akan mendapatkan janjinya itu ya, di waktunya Tuhan yang terbaik dan yang paling tepat. Nah, kalau menurut Kak Boni sendiri dalam hal menunggu ini tadi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu bisa kita kerjakan dalam hal penantian, dalam hal menunggu janjinya Tuhan ini sendiri? Ya gini, waktu kami menunggu itu memang bukan hal yang gampang. Tapi saya ulangi ya, waktu saya mengalami Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan, waktu saya bertobat dan benar-benar menyerahkan hidup saya sama Tuhan, saya tuh selalu mempunyai keyakinan dan dan saya tahu kalau apa yang saya alami, apa yang kita alami dan yang terjadi, apapun itu baik suka maupun susah maupun apa, itu Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah rencanakan kehidupan kita yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan waktu itu saya imani itu, waktu itu saya imani waktu gagal pertama, saya tetap yakin Tuhan pasti buka jalan. Waktu gagal kedua memang saat itu saya memangnya berat saat itu. Saat itu memang berat. Saya nanti bilang, Tuhan dah ngasih jalan kok enggak jadi. Bu enggak sasisan, saya bilang. Nah itu waktu itu saya ya maaf saya berontak sama Tuhan. Tapi waktu itu saya dibilang sama pendeta, sama hamba Tuhan, akhirnya saya lebih tenang lagi. Dan ternyata saya ada permasalahan dengan akal kepahitan saya dengan papi saya. Nah jadi gini, mungkin untuk teman-teman, apa mungkin untuk saudara-saudara kalian mungkin yang ada bergumul juga, mungkin Tuhan proses kita. Jadi Tuhan proses kita untuk kita semakin matang, untuk kita semakin benar-benar siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mungkin ya, kalau mungkin waktu saya punya anak, saya belum siap. Saya masih punya kepahitan sama papi saya. Mungkin saya sayang sama anak saya. Saya enggak mungkin saya katakanlah bisa mendidik dan membesarkan seperti saat ini siap sekarang gitu ya Koh ya. Betul. Jadi kita tetap doa. Yang penting doa sama Tuhan, percaya Tuhan, dan kita yakin apa yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang terjadi, semua itu sudah direncanakan Tuhan. Gitu. Oke, kalau begitu sudah hadir bersama dengan kita semua bukti di janji Tuhan kepada keluarga dan Kak Boni. Silakan masuk. Yeay. Boleh memperkenalkan diri, ngelihat ke kamera. Siapa namanya? Yan.
namanya Sion. Ini adalah bukti dari janji Tuhan kepada Ko Boni dan Ci Iwan selama penantiannya, dan saat ini sudah hadir bersama dengan kita. Oke, kalau boleh diceritakan lagi bagaimana perasaannya setelah Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan si buah hati si Sion yang begitu ceria, yang sekarang ini sudah ada bersama-sama dengan Ko Boni dan Ci Iwan di tengah keluarga. Silakan, Ci. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa Tuhan itu buat kehidupan keluarga kami. Apa yang semula bagi kami itu mimpi, apa yang semula bagi keluarga kami itu hanya tidak mungkin, mustahil bagi kami, tapi bagi Tuhan itu segala sesuatu adalah mungkin. Dan bagi setiap pasangan yang masih mendambakan seorang anak, jangan putus asa. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan untuk saudara-saudara, biarlah mereka yang menguatkan saudara-saudara untuk terus berharap pada Tuhan, dan bahwa mujizat Tuhan itu nyata, mujizat Tuhan itu ada bagi kehidupan saya dan juga untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dari Ko Boni, Kita tuh namakan anak kami Sion. ya. Sion artinya pemberian dari Tuhan. Memang saat itu, saya ulang lagi ya, memang itu kayak mimpi waktu itu. Enggak, tidak percaya gitu loh. Tapi kadang-kadang memang sesuatu yang berat ya. Jadi apa yang kita rindukan tapi kok belum. Tapi mungkin buat saudara-saudara sekalian lagi, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang sangat baik. Tuhan memberikan tepat pada waktunya itu. Ya, sungguh beda ceritanya kalau misalnya tadi didatangkan Tuhan kasih di waktu bayi tabung pertama ya, Koh ya. Iya, gini. Itu kan kalau mungkin sekarang kan kesaksian saya lebih dahsyat juga ya, lebih juga karena waktu saat ini kesaksian saya boleh dapat sebelum anak itu dilahirkan, sebelum anak itu ada, saya sudah tahu anak itu kayak apa. Tuhan sudah memperlihatkan ini anakmu. Iya. Terus waktu sebelum kami melakukan program, Tuhan ini loh anakku. Jadi memang Tuhan ini sudah mempersiapkan sebelum kami melakukan program. Jadi teman-teman sekalian juga semua, untuk kita lebih percaya bahwa apa yang kita dapatkan itu bukan dari kepandaian dokter atau kepandaian teknologi, tapi semua itu dari Tuhan. Iya. Sudah disiapkan sama Tuhan sebelum terjadi program. Iya. Gitu. Bahkan Kita mungkin percaya sama sebelum Tuhan. meminta sama Tuhan sudah persiapkan Sudah persiapkan. semuanya. Ya, itu waktu itu ya boleh kata ya. Tadi kan saya bilang anak itu putih kayak perempuan. Begini, yang saya kan hitam mulai. Nah, itu begitu anak saya putih. Jadi sesuai mimpi, sesuai apa yang saya lihat, penglihatan saya gitu. Ya saya bersyukur banget sama Tuhan, dan sangat saya bersyukur saat ini sampai saat ini pun kami mau setiap kami doa pada Tuhan, setiap pagi kami doa pada Tuhan, kami selalu minta untuk kami boleh semakin melakukan Tuhan, kami mau selalu bergandengan tangan bersama Tuhan, kami mau bersama Tuhan. Ya. Lebih lagi dan lebih lagi ya di dalam Tuhan ya. Oke, kok boleh bagikan kepada teman-teman, buat mungkin di luar sana masih banyak teman-teman yang mengalami proses seperti Ko Boni, mungkin boleh dikuatkan apa yang bisa menjadi sharingnya Ko Boni untuk teman-teman yang mendengar saat ini, kok. Ya, teman-teman tetap kuat apapun yang pergumulan yang Anda alami, apa yang pergumulan yang mungkin yang belum tersampaikan, belum terjadi, apa yang pergumulan yang berat, tetap percaya Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan, dan asal kita percaya pada Tuhan, benar bersama Tuhan. Maksudnya bersama Tuhan tuh kita jangan mengandalkan seseorang, jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan dokter, mengandalkan uang, mengandalkan apapun, tapi kita percaya benar-benar Tuhan, aku bersama padamu.
aku hanya berserah pada Engkau. Itu cuma tetap yakin apa yang kau alami, apa yang terjadi saat ini itu semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi Tuhan kan di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan memberikan rencana-rencana terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Itu tetap kuat. Tuhan pasti sanggup. Ya. Terima kasih kepada Ko Boni dan Cik Yuan juga Sean yang sudah datang di podcast tetangga ini. Mungkin terakhir Sean boleh di tengah-tengah, boleh peluk mama papanya. Ya, boleh peluk, kasih cium mama papa. Ini bukti janjinya Tuhan kepada keluarga ini. Oke, sungguh luar biasa. Kita bisa melihat kehangatan keluarga yang dikasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan pada hari ini di podcast hari ini. Terima kasih kepada Ko Boni dan Cik Yuan juga Sean. Kita sudah sampai kepada penghujung acara kita. Ada sedikit closing statement ya, bahwa menunggu mungkin itu bukanlah hal yang enak. Apalagi kalau menunggu untuk sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan. Rasanya kita sudah dijanjikan tapi kenapa nggak dapat gitu. Pasti ada proses yang begitu berat yang kita harus jalani bersama dengan Tuhan. Tapi ada janji Tuhan yang begitu pasti, begitu indah kepada setiap keluarga yang dekat, melekat dan mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang bisa dipancarkan, kebahagiaan, damai sejahtera yang bisa dipancarkan buat orang-orang yang ada di sekitar kita dari keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast tetangga selanjutnya. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.